Kan pertama kali yang turun dulu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini kan ayat pertama kali turun kepada Nabi. Ini ayat berat kepada para sahabat. Sampai kata para sahabat, ya Rasul, kami mampu sholat, nutiku sholat, wassiyam, waszakat, wal hajj, wala nutiku hadil ayat. Tapi kami tidak mampu untuk menjalankan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang karunia dan kebaikannya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai asbab rafa'i darajat, diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau benar pada yaumul akhir, kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari bahasan kebiasaan-kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memasuki pada bahasan kebiasaan yang ke-35 dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajarkan ibadah salat kepada orang yang baru memeluk Islam. Jadi salah satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kebiasaan beliau, yaitu mengajarkan pertama kali kepada orang-orang yang telah memeluk Islam, yaitu salat 5 waktu. Dan ini menjadi fokus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat ini atau salat 5 waktu ini diterima oleh Nabi SAW langsung dari Allah Ta'ala. Berbeda dengan perintah agama pada umumnya, zakat, puasa, haji, itu mulai malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau salat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa yang kita kenal apa? Isra dan Mi'raj. Jadi menjadi suatu yang maklum, ya. Maklum itu adalah suatu yang sudah diketahui bersama. Salat 5 waktu itu
Tadi ijma para ulama, kesepakatan para ulama dari masa Rasulullah SAW sampai saat sekarang ini. Ya. Dan kalau kita mengkaji dari sirah Nabawiyah, sirah Rasulullah SAW, dulu ada sahabat yang diutus oleh Rasul ke negeri Yaman untuk mengislamkan penduduk Yaman. Di antaranya sahabat yang diutus adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari juga radhiyallahu anhu, dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi 3 sahabat ini para jamaah yang punya peran besar mengislamkan penduduk Yaman. Dan kalau kita baca dalam sejarah, penduduk Yaman itu orang yang paling mudah menerima Islam. Justru di luar Jazirah Arab atau di luar kota Mekah dan Madinah, Islam sangat mudah diterima. Itulah penduduk Yaman. Maka apa pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang diutus tadi, di antaranya Mu'az bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Jadi Rasul berpesan, ya, engkau akan mendatangi satu masyarakat, satu negeri yang mereka ahlul kitab. Karena Yaman itu adalah dulu pemeluk Nasara. Yes. Ta'ti qauman ahla kitabin. Fa awwalu ma tad'u ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang paling pertama diperintahkan oleh Nabi SAW, ajarkan kepada mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi karena ini rukun Islam yang paling utama kan, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian berikutnya yang kedua, fa idhum ata'u kalidalik. Kalau mereka sudah menjalankan yaitu 2 kalimat syahadat, maka perintahkan mereka untuk aqimus shalah. Dirikan apa? Fa in ata'uhum lidzalik, kalau mereka sudah menjalankan salat, fa amuruhum bizakat, perintahkan mereka untuk mengeluarkan apa? Zakat. Fa in hum ata'u lidzalik, ya, fa amuruhum bisiyami Ramadan, kata Rasul, kalau mereka sudah jalankan zakat, maka melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fa in hum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah jalan itu semua, fa hujjal baiti liman istata'a ilaihi sabila, maka kewajiban yang kelima adalah menunaikan ibadah ke tanah suci, menunaikan ibadah haji ke tanah suci, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang telah diberikan apa? Kemampuan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada perintah salat di situ, Pak. Ada perintah salat langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Maka menjadi satu hal yang aneh apabila ada orang mengatakan tidak ada perintah salat 5 waktu di dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita teliti sebenarnya di dalam Al-Quran ini menjadi jawaban sebenarnya, ya. Dan polemik ini beberapa hari terakhir ini, ya, ada orang yang mengatakan tidak ada perintah salat 5 waktu di mana, Pak? Al-Quran. Nanti para jamaah bisa dibuka di surat Ar-Rum, ya, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Jadi ada seorang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini sahabat yang merupakan ahli tafsir, ya. Makanya terkenal namanya tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika ditanya beliau oleh para sahabat, adakah di dalam Al-Quran perintah salat 5 waktu? Kata Ibnu Abbas, na'am. Ya. Apa na'am? Iya, ada di dalam Al-Quran perintah salat 5 waktu. Firman Allah Ta'ala, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 17 dan ayat 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya. Jadi sebutlah atau sucikanlah nama Allah, ucapkanlah subhanallah, ya, hina tumsuna, ketika engkau berada di sore hari, wa hina tusbihun, dan ketika berada di pagi hari. Ketika kita salat para jamaah, ada kalimat tasbih di dalam salat itu? Ada. Ya. Ketika kita ruku, bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal. Lakukanlah kata firman Allah Ta'ala, bacalah tasbih kepada Allah, sucikan nama Allah di waktu sore. Kata Ibnu Abbas, yang disebut dengan waktu sore itu adalah waktu maghrib. Ini
waktu sekarang disebut dengan al-masa, ya. Kemudian wahina tusbihun, dan di waktu pagi hari. Waktu pagi hari berarti apa? Waktu subuh. Dari kata sabah, ya. Di pagi hari, di waktu subuh, itu salat subuh. Wa qulil hamdulillahi fis samawati wal wa'asyiyan wa hina tudhirun. Asyiyan itu waktu asar, ya. Asyi itu artinya waktu asar. Kemudian wa hina tuzhirun, dan di waktu zuhur. Zuhur waktu siang hari. Nah, ada pun salat Isya di dalam ayat ini dikatakan min ba'di salatil isya'i. Jadi kalau ditanya ada enggak perintah salat 5 waktu dalam Al-Qur'an? Ada. Ya, jadi ini untuk membantah statement yang orang yang tidak percaya ada perintah salat 5 waktu di dalam apa? Al-Qur'an. Jadi di surat Ar-Rum ayat 17 dan ayat apa? Bahkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang baru memeluk Islam, yang paling pertama kali diperintahkan adalah sholat 5 waktu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu. Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu qala, kana ar-rajulu idza aslama, apabila seseorang memeluk Islam. Berarti kalau baru memeluk Islam disebut apa? Mu'allaf. Ya. 'Allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata, maka dia diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Berarti ta'lim yang pertama kali yang dilakukan setelah 2 kalimat syahadat salat. Jadi sebelum diajarkan yang lainnya, yang diajarkan pertama kali Nabi SAW adalah as-salat. Thumma amarahu ayyad'uwa bihaula'il kalimat. Bahkan Nabi SAW memerintahkan agar ia berdoa dengan kalimat-kalimat yang mulia ini. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini salah satu riwayat yang ada di hadis Imam Muslim, ya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah segala dosa dan kesalahan. Warhamni, apa warhamni? Berikanlah rahmat, kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Wahdini, ya Allah tetapkanlah hidayah kepadaku. Jangan engkau palingkan kami dari hidayah yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Ya wahdini, wa'afini, berikanlah keselamatan kepada kami, keselamatan di dunia dan juga keselamatan apa? Di akhirat. Itu wa'afini. Warzuqni, ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang barokah. Ini Masya Allah permohonan kita. Dan ini yang dibaca berikutnya adalah di saat duduk antara 2 sujud, al-julus baina sajdatain. Walaupun redasinya nanti banyak pilihan doanya. Di salah satu doanya Pak, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, ada doa yang lain juga, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bahkan kata Rasul boleh membaca cuma Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli 3 kali. Jadi kalau nggak mau baca yang panjang, baca pendek aja. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Boleh Pak? Dan itu masing-masing ada dalilnya, riwayatnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya redaksi doa atau baca doa dalam sholat itu beragam, banyak sekali ragamnya. Doa sujud aja ada beberapa doa. Doa ruku juga memiliki beberapa doa. Ya, iftitah apalagi Pak? Itu banyak sekali doa iftitah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita pilih mana yang kita ingin baca dari doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sebenarnya sholat itu di dalamnya mengandung apa Pak? Doa. Makanya mana salat di dalam bahasa Arab? As-salat lughatan ad-du'a, ya. Jadi makna salat di dalam bahasa Arab itu awal maknanya adalah ad-du'a, berdoa. Jadi orang yang salat itu sebenarnya dia berdoa kepada Allah tanpa dia meminta, tanpa dia memohon, dan sekaligus dia jadi doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang misalnya salat 5 waktu saja Pak, itu sudah memohon kepada Allah. Permohonan yang tanpa terucap namanya Pak, ya. Oleh karena para ulama nanti dalam bahasan akidah itu ada namanya doaul mas'alati wa doaul ibadah, ya. Ada doa yang terucap, ya. Biasanya redaksinya Allahumma inni as'aluka ridha
terucap. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Itu terucap. Ya. Tapi ada permohonan kita yang tidak terucap. Ya. Ada tanpa kita meminta, tapi itulah bagian dari doa. Apa itu? Kullul ibadah, semua ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya sudah bagian dari doa. Kita sholat, baca Quran, zikir, tadarus, silaturahim, itu sudah bagian doa sebenarnya. Tapi doanya tidak dalam bentuk apa? Meminta, tidak dalam bentuk memohon, tapi wujudnya adalah al-amalus shalih, doa dalam bentuk apa? Bahkan itulah yang pernah diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Ada pengabulan permohonan kita kepada Allah Ta'ala, atau permintaan kita kepada Allah, tapi tanpa kita memohon kepada tanpa kita berdoa, Allah Ta'ala kasih. Ya. Kapan itu kata Imam Ahmad? Apabila orang itu adalah dia fokus tafarruq lil ibadah, dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis sudah bagian dari doa. Jadi kita sholat 5 waktu itu sebenarnya adalah sudah bagian dari apa? Tanpa kita minta, tanpa kita memohon kepada Allah, itu sudah bagian daripada doa. Maka para ulama salaf itu bagi dua, doaul mas'alati wa doaul ibadah namanya. Doa dalam bentuk bermohon, meminta, doa dalam bentuk apa? Ibadah. Ya, baik. Bahkan di riwayat yang lain diceritakan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang baru memeluk Islam, ya baru belajar Islam misalnya, dia mu'allaf, baru belajar Islam, baru belajar sholat, lalu dia tidak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca surat apalagi nggak bisa, doa-doa rukuk juga nggak paham, doa i'tidal juga nggak paham, doa sujud juga nggak bisa dia hafal. Apa penggantinya kira-kira? Maka Rasul mengajarkan dalam hadis sahih itu, boleh orang itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti diperkirakan Pak, kalau orang baca Al-Fatihah itu beberapa waktu misalnya, maka sebanyak itulah dia ulangi ucapan itu Pak. Itu kalau orang yang baru memeluk Islam dan dia juga masih susah belajar Al-Fatihah, bisa terjadi Pak? Bisa. Orang kan baru memeluk Islam 1 hari, mungkin 1 minggu, belum tentu dia bisa baca Al-Fatihah, belum tentu dia bisa menghafal surat-surat. Mungkin kalau kita yang sudah Islamnya udah lama, udah di luar kepalanya Pak ya. Tapi mungkin yang baru masuk Islam, mungkin dia perlu belajar dulu, kenali huruf dulu kan. Nah lalu ketika dia sholat apa yang dia baca? Kata Rasul cukup baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang dia baca di semua gerakan sholatnya Pak. Waktu berdirinya, waktu rukunya, waktu i'tidalnya, waktu sujudnya, duduk antara 2 sujudnya, sujud lagi, itulah yang dia baca. Kalau dia memang sama sekali belum bisa tilawatil Quran, untuk baca Al-Quran, berarti Masya Allah Pak, Islam sangat beri kemudahan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi orang kalau menganggap Islam itu sulit, menganggap Islam itu berat, berarti ada problem Pak pada cara berpikirnya. Ya. Oleh karenanya kalau kita coba merujuk lagi kepada kisah turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi SAW di akhir surat Al-Baqarah, di ayat 284, 285 dan 286, 3 ayat terakhir dari apa? Surat Al-Baqarah. Kan pertama kali yang turun dulu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini kan ayat pertama kali turun kepada Nabi. Ini ayat berat kepada para sahabat. Sampai kata para sahabat apa? Ya Rasul, kami mampu sholat, nutiku sholat, wasiyam, waszakat, wal hajj, wala nutiku hadil ayat. Tapi kami tidak mampu untuk menjalankan ayat ini. Berat ini ayat Pak. Karena kenapa? Di situ maknanya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah.
apa yang kita ucapkan, apa yang baru terbersih di dalam hati, langsung akan ditulis oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ada niatan yang tidak baik, langsung ditulis oleh Allah, ya, sebagai satu kesalahan. Kan ini berat, Pak. Karena hati manusia bisa saja niatannya ada yang baik, ada niatan yang tidak. Maka para sahabat mengadu, ya Rasulullah, nutiku hadil ayat, kami tidak mampu jalankan ayat. Tapi kalau sholat, puasa, zakat, haji kami mampu ya Rasul. Tapi untuk ayat ini tidak mampu ya Rasul. Turun ayat berikutnya. Amana Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Turun ayat ini, para sahabat enggak bisa ngomong, Pak. Qalu sami'na, kalian hanya ucapkan kami dengar dan kami turut. Itu perintah Allah Ta'ala. Tapi mohon maaf, hati para sahabat masih, kalau bahasanya apa, lisan mengatakan sami'na wa ata'na, tapi hati masih berat. Ya, Allah Ta'ala tahu hati para sahabat. Allah Ta'ala tahu hati orang-orang beriman saat itu, Pak. Gak mampu menjalankan ayat itu, Pak. Turun ayat yang terakhir, Pak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam ilmu Al-Qur'an ini namanya ayat yang nasikh, yang menghapus hukum dari ayat-ayat sebelumnya, tapi ayatnya masih kita baca, masih ada di dalam Al-Qur'an. Ini dikaji dalam ilmu Al-Qur'an. Ustaz kita, imam kita insyaallah ada paham kalau ilmu ulumul Qur'an ini pasti dikaji ya. Di kampus beliau di PTI itu pasti dikaji. Karena ini harus jadi ilmu ilmu wajib, namanya ulumul Qur'an. Jadi rupanya di Al-Qur'an itu Pak, ada ayat-ayat yang hukumnya dihapus tapi ayatnya masih ada. Ya, hukumnya nggak berlaku, Pak. Kayak tadi, ya Allah Ta'ala hanya balas itu adalah kalau yang terucap. Tapi kalau yang masih dalam hati, Allah Ta'ala maafkan. Ya. Tapi kalau sudah terucap, udah ditulis ya sebagai kebaikan atau sebagai kesalahan misalnya. Tapi kalau cuma dalam hati keburukan, itu masih dimaafkan. Tetapi kalau niat yang baik dalam hati, itu sudah diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. La yukallifullahu nafsan. Ini namanya nasihul hukmi wa baqaul ayat. Jadi ayatnya, hukumnya sudah dihapus, tetapi ayatnya masih ada di dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah yaitu di akhir surat Al-Baqarah. Masya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi orang tidak boleh berpikir Islam itu agama yang berat, Islam agama yang sulit. Ya. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah telah kasih kepada kita semua. Bahkan para ulama menulis satu karya namanya Ar-Rusakh fi Syariah, kelonggaran di dalam agama. Banyak kan kelonggaran dalam agama ini? Ya, contoh misalnya orang salat itu kan tidak mesti dalam keadaan dia bisa berdiri. Kalau dia nggak bisa berdiri, boleh dalam keadaan apa? Kalau dia tidak mampu duduk, ya dia baring. Bukan tidur ya Pak. Dalam salah bahasanya tidur, kalau tidur kita nggak bisa sholat. Muttaqian itu berbaring maksudnya Pak. Tapi bukan tidur nggak bisa sholat kan. Ya, kemudian kalau nggak bisa berbaring, dia gunakan apa? Isyarat. Kalau udah nggak bisa isyarat, berarti ya orang itu sudah ada kemampuan lain. Ya, berarti sudah apa? Iya, isyarat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sampai segitulah syariat itu Pak. Ya. Bahkan kalau kita sholat sunnah para jamaah, sholat tahajud misalnya, badan kita sehat, segar, bugar, boleh nggak kita sholatnya sambil duduk? Boleh, nggak ada masalah. Ya Pak ya. Badan sehat, segar, tapi kita kepingin duduk aja deh sholatnya, karena sholat sunnah ini Pak. Boleh. Tapi pahalanya kata Rasul, nisfu ajril qaim, dapat 50%.
Silakan dimulai dari sebelah kanan ini. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik. Kalau Pak Agus mah suaranya mah lebih kecil dari itu. Silakan Pak. Kalau di sholat kadang-kadang kan ada yang membaca setelah imam itu membaca Al-Fatihah gitu ya. Itu sebaiknya itu setelah imam itu dolir atau kita bersamaan dengan imam. Membaca Al-Fatihah waktu jamaah. Baca jamaah. Baik, para ulama mazhab bersepakat ya, ulama mazhab sepakat baca Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Apalagi Imam Syafi'i mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bacaan tidak sah salat kalau dia tidak membaca Ummul Quran, yaitu apa? Al-Fatihah. Kecuali mazhab Hambali, Pak. Ada sedikit perbedaan di mazhab Hambali mengatakan kalau imam sedang membaca Al-Fatihah dan surah, makmum itu cukup dengar saja. Nanti di rakaat yang ketiga, di rakaat yang keempat, itu baru makmum membaca Al-Fatihah. Hanya mazhab Hambali saja, Pak. Ya, disyaratkan tapi yang nggak baca Al-Fatihah kalau ngambil mazhab Hambali benar-benar dia perhatikan imam, Pak. Tapi kalau dia kemudian mikirin kesana kemari pikirannya, nggak sah sholatnya. Jadi konsekuensinya mengambil mazhab itu, Pak, harus ada konsekuensinya ya, Pak ya. Jadi tidak hanya mengambil Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali nggak perlu baca Al-Fatihah bagi makmum kalau imam sedang membaca Al-Fatihah dan surat, ya. Kayaknya mudah gitu ya, Pak ya. Berarti kita nggak perlu baca Al-Fatihah. Bukan segampang itu, Pak. Jadi kata beliau itu memang benar-benar zaman itu memang benar-benar fokus tuh bacaan Al-Fatihah didengerin dari awal sampai akhir, bacaan suratnya imam itu diperhatikan. Sampai segitulah Imam Ahmad bin Hambal, karena beliau berdalil dengan apa? Fa idza quri'a Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, engkau dengarkan, engkau perhatikan. Itu dalilnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi jumhur ulama, Pak, itu mengatakan baca Al-Fatihah itu rukun dalam salat, baik di rakaat pertama, dua, ketiga, dan keempat. Kalau Imam Hambali, dia itu dalam rakaat yang pertama dan kedua cukup mendengarkan saja dari imam. Kalau nanti yang ketiga dan keempat baru membaca apa? Al-Fatihah. Ini pertama, Pak. Yang kedua, apakah membaca bacaan makmum Al-Fatihah itu adalah bersamaan ketika imam membaca, atau setelah imam selesai baca Al-Fatihah ketika imam baca surat baru baca Al-Fatihah? Menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan beberapa mazhab yang lain mengatakan baca Al-Fatihah itu adalah ba'dal imam. Setelah apa? Imam. Dia baca Al-Fatihah. Kecuali Imam Malik. Imam Malik membolehkan ketika imam membaca Al-Fatihah, kita makmum di belakang boleh ikutin. Ya, itu mazhab apa? Imam Malik atau Maliki. Tapi artinya adalah kedua-duanya sepakat makmum harus membaca Al-Fatihah. Mau ketika imam sedang membaca Al-Fatihah kita membaca Al-Fatihah, atau membaca Al-Fatihahnya ba'da Al-Fatihah itu ketika imam sedang membaca apa? Surat, seperti yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, paham aja. Ya, ini keleluasan ini. Ustaz, saya maunya baca Fatihah ikutin imam aja deh. Sekaligus apalagi nadanya imam enak gitu ya. Ya boleh, nggak ada masalah. Ya, itu berarti mazhab siapa? Maliki. Berarti Pak Haji Agus ini mazhabnya Maliki. Maliki beliau ikutin bacaannya imam lagi Al-Fatihah, ikut bacaan imam Al-Fatihahnya berarti baca Al-Fatihah itu. Tapi kalau dia baca Al-Fatihahnya ketika imam baca surat, itu adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka tolong diperhatikan para jamaah di Madinah, apalagi kalau Syekh Hudayfi jadi imam, itu dikasih jeda antara setelah selesai baca Al-Fatihah sampai baca surat, itu jedanya agak lama. Betul nggak, Pak? Itu seukuran orang itu membaca Al-Fatihah. Coba diperhatikan, Pak. Imamnya Madinah namanya Syekh Al-Hudayfi. Ya, nah ini mungkin juga kita sarankan kepada imam kita, kalau bisa habis baca Al-Fatihahnya imam, kasih jeda ya, baru memulai pembacaan suratnya. Syekh Hudayfi itu lumayan panjang, Pak. Seukuran makmum itu membaca Pak Al-Fatihah. Padahal Syekh Hudayfi sendiri mazhabnya Hambali, Pak. Di dalam mazhab Hambali, Pak,
Itu makmum di belakang itu nggak perlu baca Al-Fatihah ketika imam sekedar jahar. Tapi cara beliau menghargai mazhab-mazhab yang lain, begitulah para ulama berakhlak. Syekh Hudzaifah itu Hambali, Pak. Saudi itu Hambali, mazhabnya adalah fikih, dan mazhabnya Hambali itu adalah makmum nggak perlu membaca Pak Al-Fatihah, cukup didengarkan bacaan apa. Tapi beliau menghargai, karena di belakang Syekh Hudzaifah ini ada yang mazhabnya Syafi'i, ada mazhabnya Maliki, ada mazhabnya Hanafi. Ya, begitulah para ulama terdapat. Ya. Dan ini kita praktekkan akhlak-akhlak para ulama yang dicontoh. Termasuk misalnya gini Pak, Syekh Sudais ketika datang ke Masjid Istiqlal, itu beliau menjaharkan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal beliau kalau imamin di Masjidil Haram tidak dijaharkan bacaan Bismillah. Bismillah yang dibaca sir. Ada dalam mazhab Hambali, kalau baca Bismillah imam itu bacaannya sir. Sir itu artinya tidak dibaca ke keras, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi itu bacaannya jahar. Riwayatnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, ketika Rasul jadi imam, ya jaharu bi Bismillah, beliau menjaharkan bacaan apa? Bismillah. Tapi Imam Hambali kenapa mensirkan? Rasul pernah sholat, di belakangnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Saat itu Rasul tidak mengeraskan bacaan Bismillahnya, yang dijaharkan oleh apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dipakai di masjid. Tapi ketika beliau di Istiqlal, karena dia tahu masyarakat Indonesia di mazhabnya Syafi'iyah, beliau baca Bismillah dengan jahar. Begitulah akhlakul ulama, ya, akhlak para ulama-ulama kita, ya. Jadi mazhab itu fleksibel sebenarnya, ya. Jadi jangan kita memegang mazhab itu kayak nggak boleh kita pindah mazhab gitu lah ya. Boleh berpindah mazhab atau menghargai pendapat yang lain, ya. Ini kalau kita bilang mazhabnya Syekh Sudais ini nggak konsisten beliau kan, ya. Tapi beliau demi menghargai masyarakat Indonesia, beliau jaharkan Bismillah. Nah, itu levelnya Imam Syekh Sudais, Pak. Ya. Nah, ini yang harus kita contoh, ya. Nah, jadi kita legowo juga, Pak. Mungkin satu saat kita biasanya kita mungkin kunut, tapi mungkin di satu masjid dia nggak kunut, ya udah legowo aja nggak kunut. Nah, kita biasanya nggak kunut, tapi satu masjid imamnya kunut, ya udah kita ikutin aja, Pak. Ya, legowo aja kita kunut. Dan itu yang difatwakan Syekh Al-Fauzan. Apa kata Syekh Al-Fauzan? Apabila ada orang yang biasa nggak kunut, tetapi imamnya ketepatan kunut, falyakunutu ma'al imam, dia kunutlah bersama imam. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti, kata beliau. Begitu bijaknya para ulama. Ya. Nah, dan ini bukan termasuk talfiq. Kalau talfiq itu Pak gini Pak, cari enaknya doang. Itu nggak boleh Pak. Kalau lagi enak ambil mazhab ini, kalau yang mudah ambil mazhab ini. Jangan dulu. Tapi dalam satu kondisi kita mengamalkan mazhab yang berbeda dari yang kita yakini, itu boleh. Dalam rangka apa? Ihtiram wal ikram namanya. Dan itu dilakukan para ulama. Imam Syafi'i itu Pak, beliau kunut. Tapi ketika dia ke muridnya Imam Hambali yang nggak kunut, beliau nggak kunut. Imam Hambali ketika dia ke gurunya, lagi sholat gurunya, dia pakai kunut, dia ikut kunut. Imam Hambali itu ya, saling menghormati di dalam masalah fiqhiyah, furu'iyah, ijtihadiyah. Begitulah toleransinya para ulama dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fikih itu istihad, ya. Dulu kita di kampus itu Pak 4 tahun itu belajar perbandingan mazhab. Jadi 4 tahun kita belajar khusus membahas tentang perbandingan mazhab. Ya, dalam semua kasus fikih Pak. Dari bab taharah sampai semua bab fikih kita kaji Pak. Jadi tidak menjadi suatu yang aneh kalau ada yang berbeda gitu. Dan dulu di kampus itu prakteknya beda-beda, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, dan saling menghormati satu yang lain. Masya Allah, begitulah kita diajarkan oleh para guru ketika kita dulu belajar fikih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.